penampilan dari anak-anak kelas 2, 3, dan 4 dengan paduan suara membawakan sholawat Jibril dan sholawat Nahdiyah. Bu, masih semangat Bu? Masih? Lapar? Yang belah kiri udah lapar? Kita lapar ilmu ya Bu ya, lapar ilmu. Baiklah, beranjak ke acara inti, yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Salehuddin SPDI. Waktu dan tempat disilakan. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang mau dipaksain cuman segini-gininya, apa adanya ya. Bocah mah licik banget, dia udah tampil main ayunan tuh di sana. Udah pada kabur, mentang-mentang belum dikasih makan, sama pada ya belum dikasih makan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kosong banget, pada kemana ini? Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala dawam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'atil uzma yawmaz ziham wa ja'ala ummataha ala khairil umam wa sallallahu ala khairi khalqihi alladhi tamassaku ala dinil malikil a'lam. Amma ba'du, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Bismillah tawakkaltu ala Allah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dikira tuh Pak, Allah gitu Pak. Saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enak kalau kompak mah begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil
amana billah kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mubtakhir, yaitu Kersana Al-Ustadz Fikri Fauzi, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah-tambah milik rezekinya, ditambah-tambah barokah ilmunya, dan mudah-mudahan kita berharap pengen lebih banyak lagi tendanya di sini, alias ngebesan. Ya nggak Pak, Bu? Ya, kayaknya kangen banget bapaknya pengen besan. Ya, orang lagi ini Fikri kapan nih? Mudah-mudahan nih Pak Fikri, Ustadz Fikri, kita doakan biar cepet ketemu jodohnya. Kalau video callan mah sering, ketemu juga sering katanya, saya juga. Cuman belum berani ngajak ke rumah. Ya, karena mohon maaf yang sebesar-besarnya. Katanya kalau di lubang buaya mah kalau nggak 50 ujut mah susah ya. lagi ngumpulin, mudah-mudahan biar cepat terkumpul. Ya, ini mau ngukur tol, belum jadi tolnya. Ya, mudah-mudahan biar sehat semua keluarganya. Kita doakan wabil khusus Pak Amil almarhum, ya, Pak Haji siapa tuh namanya, lupa, Amil Mahmud ya. Alhamdulillah Pak, Bu, tadi sependek mah dulu kalau ketemu dengan beliau saya itu sering diusap-usap sama beliau, yang betah mondoknya tong ya, katanya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang udah betah banget, udah 22 tahun di Nurul Ajar ya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, banyak bersyukur kepada Allah. Saya jadinya jadi warga Lubang Buaya ya, meskipun aslinya asli orang Bogor ya. Jadi udah kental banget bahasa Betawi orang mah, udah apalah sedikit lah gitu ya. Mudah-mudahan segala niat baik keluarga besar Bapak Amil Mahmud ini dalam rangka meningkatkan pendidikan agama, terutama agama Islam, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Syukur alhamdulillah banyak guru-guru saya di sini. Ustaz Usairi alhamdulillah udah hadir ya, dari dulu sampai sekarang kurus Bu, orang ada perkembangan ya, mudah-mudahan biar cepet gemuk. Ya, sama Ustaz Muntahaya yang mudah-mudahan juga lama nih 11-12 kurus ya, biar banyak panggungnya. Alhamdulillah semuanya guru-guru saya yang ada di sini mudah-mudahan biar sehat, biar berkah ilmunya, amin. Yang saya hormati aparatur pemerintahan dari tingkat desa yang mewakilinya, syukur alhamdulillah nih, kita doakan yang tadi sambutan ketua RW ya, ketua RW meskipun sedikit tapi luar biasa ya. Biasa PRW kalau baru belajar memang geget-geget juga. Saya juga dulu begitu, gemeteran juga, untuk mic nggak dilempar. Tapi belajar PRW, mudah-mudahan RW kita biar sehat ya,
biar amanah. Ya, RT-nya ada RT-nya? Ada. RT-nya juga sama, Bu. Mohon maaf, RT di mana-mana selalu jadi buronan. Ya, termasuk buronan BLT itu, Pak, Bu ya. Ya apa-apa RT lagi, RT lagi. Keluarga dia lagi, keluarga dia lagi. Padahal mah data mah di pusat, Ibu. Boro-boro kita pengen ngacak-ngacak data. Ini kesokan kasihan RT ya, biar panjang umur RT-nya. Karena nggak ada lagi yang mau. Ya, gaji cuma setahun sekali, tapi syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan biar sehat, biar amanah. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu wali santri, ya wali murid yang sama-sama hadir di tempat yang mulia monggo Allah. Kita doakan mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam menunjukkan jam 11 lewat 20 menit. Saya cuma sampai jam setengah 12. Jadi ada 10 menit ya untuk menyampaikan, karena masih ada acara, katanya harus ada pembagian hadiah. Anak-anakku sekalian, pada siang hari ini mohon maaf saya tidak akan ceramah. Anak malu sama guru-guru saya di sini, termasuk ini Abang Fikri juga, kecil-kecil cabai rawit. Alhamdulillah udah S-nya S2 ya, biar S3 nambah lagi, amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jabrah ya. Ini udah masuk di bulan Sya'ban, yang pada intinya kita sebentar lagi akan masuk ke bulan suci, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunannya Allah, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Biar kita sehat Ibu ya, Bu, Pak, biar semuanya jamaah di sini biar sehat, biar sampai pada bulan suci Ramadan. Kita baca salawat tibil qulub. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina. Ayo semuanya. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, Allah Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah banyak tahu bahwa peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad, bahwasanya tiada lain tiada bukan, ketika Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa prosesnya sangat luar biasa. Prosesnya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Kita mungkin sudah banyak
Ini termasuk acara, mungkin acara terakhir ya di bulan masuknya Isra Mi'raj, kemudian masuk di bulan Sya'ban. Kita sudah banyak tentu tahu bahwa oleh-oleh daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Bu, fokus Bu. Sholat. Makanya yang namanya sholat, sesibuk apapun pekerjaan kita, apapun yang namanya kesibukan pekerjaan kita, sholat mah jangan sampai ditinggali. Bagian bahasa orang sono mah sholat kadang-kadang kita mah setengah 3 sholat duhur. Nggak apa-apa, belajar daripada sampai ditinggalin sholat duhur. Ya nggak Bu? Bu, ini kejauhan sama ibu-ibunya nih, jadinya aduh riut ini. Bu, maju ke depan Bu, ini kosong nih. Jadi sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau yang namanya sholat jangan sampai kita tinggalkan. Kadang-kadang mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu, kita mah ya Allah ya Rabbana ya, Masya Allah, kadang-kadang sholat banyak kita tinggalin ya. Waktu zuhur kita masih keluyuran gak jelas, asar kita tinggalin, maghrib apalagi dekat dengan sinetron TV. Masya Allah ya, kita mah mumpung masih sehat ya Bu, mumpung masih sehat, sholat mah jangan sampai kita tinggalin ya. Atau kalau kita sholat mah paling tidak Ibu, kalau kita bisa melaksanakan sholat, apalagi kalau perempuan, harusnya perempuan mah di awal waktu ya, di awal waktu begitu dengar adzan, Allahu Akbar, begitu adzan jangan ngapa-ngapain dulu, sholat dulu Bu ya Bu, sholat dulu. Saya mah nggak mau komen sama laki-laki mah, karena laki-laki yang begitu juga sama ya, kadang-kadang repotnya sendiri ya, repotnya subhanallah luar biasa. Sholat kadang-kadang kita mah ya itu tadi, sholat setengah 3 baru sholat duhur ya, yang seharusnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dengan adzan waktunya sholat, ayo kita laksanakan sholat, tinggalkan yang lain, sholat dulu baru kerjakan yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu, Ibu suka sholat Bu? Suka sholat Bu, harus sholat Bu ya, jangan sampai sholat ditinggalin. Banyak sekali orang-orang yang di luaran sana ketika mendengar azan bukannya sholat tapi menyibukkan diri sendiri. Nanti Bu, di yaumil kiamah kita bakal disiksa kalau nggak pada sholat ya. Sholat dulu, sholat ya, sebelum mengerjakan amaliyah yang lain, sholat terlebih dahulu. Kenapa? Karena sholat akan pertama kali dihisab. Amaliyah kita yang akan pertama kali dihisab itu adalah sholat kita benar, yakin sholat. Misalkan sholat kita laksanakan, sholat kita kerjakan, amaliyah yang lain pun akan mengikuti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harusnya merasa beruntung sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menjadi umat Nabi Muhammad menjadi umat yang beruntung? Karena segede Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa itu jeritan merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, pengen rasanya saya
ketika dihidupkan kembali pengen saya diganti seperti umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Banyak sekali keistimewaan ketika menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita nih masuk di bulan suci Ramadan besok. Segala amaliyah kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ibadah, Bu. Jangankan ibadah, tidur pun kalau niat kita ketika puasa bulan suci Ramadan tidur itu akan menjadi ibadah. Ketika menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bayangkan, Bu, sekelas Nabi Musa alaihi salam menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya jadikan kembali jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kenapa demikian? Karena saking istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk nanti orang yang pertama kali, umat yang pertama kali akan diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, untung gak jadi umatnya Nabi. Bu, untung gak umatnya jadi Nabi. Untung gak menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri orang yang bersyukur: satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bil qalbi, bersyukur dengan hati kita. Apapun yang dimiliki oleh kita, bersyukur bil qalbi. Ya Allah, estu ini teh milik dari Allah Subhanahu wa taala, ini teh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur bil qalbi. Kemudian yang kedua, syukur bil lisan. Ucapkan alhamdulillah ya Allah, ini teh rezeki darimu ya Allah. Ucapkan syukur alhamdulillah. Masya Allah, kita masih diberikan sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemarin Masya Allah ya, banyak juga yang sakit Bu ya. Banyak juga yang meninggal dunia Bu, kena virus corona. Allahu Akbar wallahilham. Kegiatan-kegiatan seperti ini nggak boleh ya. Setahun yang lalu kegiatan-kegiatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, sudah tidak boleh kegiatan seperti ini. Masya Allah. Allahu Akbar wallahilham. Saya juga kena Bu, 4 bulan ngarimpuh. Ya Allah, sedih rasanya ya. Orang mau udah bring ke sono, bring ke sini, saya mah ya Allah, ya Rabbana ke kamar mandi aja ngeronang Bu, sakit. Allah wa tabarakallah. Tapi hari ini bersyukur kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri Bu, ketika Allah berikan nikmat kesehatan. Makanya ketika Allah berikan nikmat kesehatan kepada kita, wayahnya waktu sehat, jangan lupa sholatnya, ibadahnya. Begitu Bu ya. Kalau mumpung sehat nih, kita mumpung pada sehat semua, wayahnya jangan kita tinggalin ibadah. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya. Kemarin apa yang langka itu ya, sekarang langka minyak goreng. Ya. Ada Omikron itu ya, Masya Allah wa tabarakallah ya. Minyak goreng sekalinya ada mahal banget ya. Kemarin saya di Cibitung mampir mau beli minyak, Masya Allah ngantrinya panjang banget. Allahu Akbar wallahu. Giliran ke Waabah belanja ada minyak nganti nggak apa. Masya Allah wa tabarakallah. Nih mudah-mudahan biar kita sehat Bu ya, sehatnya dijaga, pola makannya dijaga ya. Jangan main abek aja. Wah mumpung sehat Ustadz,
bukan mumpung sehatnya ini. Kalau udah sakit, nah yang ripuh suami-suami juga. Bu, ya, bu, ya, sayang nggak sama suami bu? Bu, sayang nggak sama suami? Bu, sayang? Kalau sayang sama suami, izinin lagi kawin lagi bu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam ukhuwah, salam silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi saya diterima di kampung sini, Kampung Lubang Buaya bagian mana nih? RW-nya RW berapa Pak Don ini? RW 5 ya, yang kemarin ngalahin RW 6 itu bola di sana. Pas-pasan juga Pak Adon. Jebol juga bawa Kiai Samsudin ininya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak sadar bu, berangkat daripada bulan Sya'ban, yang seharusnya bulan Sya'ban itu kan bulan untuk menyiram kebaikan. Harusnya di bulan Sya'ban terus tanamkan kebaikan. Jangan pernah berhenti kepada kebaikan. Karena kebaikan apapun yang kita miliki, kebaikan apapun yang kita laksanakan, pasti yakin akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, jangan salah. Ibu setiap kali menyiapkan makanan, menyiapkan minuman untuk suami ibu masing-masing di rumah, meskipun tidak dipinta, itu pahalanya akan diganti dengan 70 kebaikan. Bu, ini bapak-bapak nih, saya belum tanya sama bapak-bapak nih. Bu, sering nyiapin makanan apa enggak sama suami? Sering nyiapin kopi enggak buat suami? Jarang tuh katanya. Bu, itu pahalanya ketimbang kita minta, seorang suami minta dengan orang yang menyiapkan dengan keinginan sendiri disiapkan untuk suami, pahalanya akan berlipat ganda dengan 70 kebaikan. Makanya bu, jangan dulu dipinta, siapin aja airnya, siapin aja kopinya, siapin aja mie-nya, siapin aja uduknya, semua disiapin untuk suami. Jangan nunggu dipinta. Kalau nunggu dipinta mah pahalanya kecil. Tapi kalau nggak dipinta, udah disiapin 70 kebaikan, Masya Allah. Makanya jangan pernah bu, jangan pernah melupakan jasa-jasa suami. Suksesnya suami itu ada doa dari istri. 70 malaikat akan mengaminkan bu kalau doa ibu. Ibu berdoa untuk suami ibu, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk akan diaminkan oleh 70 malaikat bu. Bu, dengar gak bu? 70 malaikat akan mengaminkan ketika kita mendoakan suami. Makanya bapak kita berangkat ke kantor, berangkat ke PT, berangkat ke sekolah. Ibu-ibu di rumah jangan lupa mendoakan suaminya. Doainnya bagaimana Ustadz? Minimal sholat duha 2 rakaat. Ustadz kan saya juga nganterin siapa? Nganterin anak ke PAUD, anak ke TK. Ya, kapan saya sholat duhanya? Kan di musola, apa namanya, di yayasan ada musola. Sholat duha aja di musola bu. Ketimbang ini mah, pada maaf ya, anaknya masuk kelas, ibunya juga masuk ruangan alias ngerumpi.
udah pasti. Kalau nggak ngerumpi paling banter yaitu arisan 2000-an. Arisan 2000-an, arisan 5000-an, ayo dikocok-kocok. Siapa yang menang lumayan, kalau yang menang bisa traktir juga. Ya, emang ibu-ibu mah paling pintar ya Pak, kalau masalah urusan duit mah. Ya, Masya Allah wa tabarakallah. Begitu Bu, yang seharusnya. Kesuksesan suami itu tidak lepas daripada kesuksesan istri. 70 malaikat akan mengaminkan satu istri, 70 mengaminkan malaikat. Itu baru satu istri. Kalau dua istri ada 140, ada 140 diaminkan malaikat. 3 istri 210, Masya Allah. Kalau kawin lagi itu juga kalau berani. Ya orang pada susi semua. Ya orang pada susi semua ini mah ya. Masya Allah wa tabarakallah. Makanya Bu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, jaga suami kita, sayangi dia, cintai dia. Ya, cintai dia karena Allah. Masya Allah wa tabarakallah. Ya, pokoknya Pak, kalau punya istri soleha begitu mah jangan ditinggalin Pak. Ya, ini mah kadang-kadang Masya Allah rumah tangga rumah nggak ada kemajuan sama sekali. 25 tahun rumah tangga nggak ada kemajuan, begini-gini aja. Ibu, Pak, rumah tangga pengen maju gampang, naik truk maju, Insya Allah. Ya, ini yang ada berantem mula sama suami. Masya Allah wa tabarakallah. Ya, anak udah pada gede, kita harus sadar Pak Bu ya, anak sudah pada gede, jangan berantem depan anak, di kamar saja kunci ya pintunya. Ini Masya Allah berantem depan anak. Ya, nyanyi dah ibunya, cukuplah, jangan menambah derita lagi, terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit. Sudahlah, kita jalan-jalan sendiri. Nah gitu Bu ya. Aduh Masya Allah. Jangan. Kan nanti kasihan suaminya. Sejujurnya udah bisa hidup tanpa ada kamu, aku bilang andai ya kasihan. Jangan begitu ya. Ya, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangi suami kita. Ya Bu ya, kalau memang waktunya makan disiapin, waktunya minum disiapin, udah selesai. Ya, ini mohon maaf, banyak suami yang nyeleweng nih Bu, saya kasih tahu Bu, hei, banyak yang suami nyeleweng di rumah itu. Kenapa coba? Karena servis itu kurang bagus. Ya, ini ibu-ibu kalau mau dandan mau ngaji doang, dia ketemu suami nggak mau dandan. Ini gimana orang nggak ngeliat di luaran sana? Nah, makanya coba Bu, kalau misalkan mau tidur, ya minimal pakai lipstik, pakai bedak. Kata anaknya, mak mau kondangan, mau tidur gua, umpet bapak gituan. Ya, mau nyenengin suami, mau nyenengin bapak lo, gitu harusnya Bu. Ya, ini mah mau tidur pakai autan. Ya, kalau enggak apa namanya yang remason, tahu remason? Pakai balsem, bau, Masya Allah, panas luar biasa. Makanya senengin suami kita, Bu ya. Ingat Bu ya, senengin suami kita supaya jangan sampai nyeleweng. Suami kita itu jangan nyeleweng. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelas Nabi Musa tadi minta
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok ibadah-ibadah kita akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei, Bu, jangan pernah kita ketika kita punya harta, jangan ada nilai kesombongan di dalam kita. Di dalam hati kita jangan ada nilai-nilai kesombongan. Kalau ada nilai-nilai kesombongan, naudzubillah, bukan malaikat lagi, bukan Allah lagi yang akan memberikan kepada kita, tapi setan-setan Bu yang ada ketika kita mampu kesombongan, keangkuhan yang kita miliki. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang setiap manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib diujinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diuji, dihina, dibaki sekalipun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Nabi Muhammad tidak pernah membalas ketika ada orang yang membenci. Hei, Bu, sekelas Nabi Muhammad, ketika ada yang sering meludahi Nabi Muhammad tidak pernah membalas. Sekelas Nabi Muhammad, ketika ada yang membenci kepada beliau, Nabi Muhammad tidak pernah membalas. Itu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita, Bu, kadang-kadang kita ya Allah ya Rabbana, ada yang ngomong sedikit aja panjang lebar membalasnya kepada kita, ya nggak? Ya nggak, Bu? Ya, ketika ada kebencian, masya Allah dibalas. Kadang-kadang naudzubillah lari ke dukun, coba habisin tuh orang itu, ya Allah ya Rabbana, masya Allah, ya seperti itu. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatannya. Sakitnya luar biasa, lebih-lebih daripada corona, lebih-lebih daripada Omikron, diusir di kampungnya Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa? Karena penyakitnya takut menular. Allahu akbar walillahil hamd. Tapi patut kita contoh Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan kesakitan, tapi beliau tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang lubang buaya mah baru juga puyeng dikit, ya nggak? Bang, nggak sholat, aduh lagi puyeng banget ini, masya Allah, nggak sholat, mah nggak sholat, nggak, lagi sakit ini, tuh. Tapi Nabi Ayub alaihissalam sakitnya luar biasa, tapi tetap mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama di lubang buaya juga ya, kalau lagi sakit males untuk ibadah. Yang seharusnya Bapak Ibu, kalau kita sakit, sholat mah jangan ditinggalin, ibadah mah jangan ditinggalin. Itu bagian masalah ujian. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat anak. Masya Allah, anak bader banget. Suruh ngaji nggak mau, suruh sholat kagak mau, suruh ke yayasan ngaji PAUD nggak mau, maunya main mulu. Apalagi anak-anak kecil begini, masya Allah, kemarin sekolah ya yang daring, yang selalu pakai HP, masya Allah. Kadang-kadang anak dengan ibunya pinteran anaknya, ya main HP, ya nggak, Bu? Ibunya mah kagak tahu main game, anak mah udah pinter main game. Ya, gian belajar kagak bisa, masya Allah wa tabarakallah, anak diomel-omelin, ya nggak? Makanya lo, mah kuota itu mahal lu, masya Allah wa tabarakallah. Jangan, Bu. Anak mau masih kecil, ya kadang-kadang ujian lewat anak badun lagi ujubillah setan, ya susah banget diatur. Ada nggak yang begitu anak, Bu? Ya datang ke kiai, datang ke Ustadz Usairi, ya
Pak Ustadz, anak saya bader banget nih Pak Ustadz, ludahin. Ya, insya Allah Ustadz saya ini juga siap ngeludahin mah. Kumpulin rihak yang banyak, wah, insya Allah biar berkah. Kalau diludahin kiai mah, Bu, berkah. Ya Bu, pengen berkah Bu, ludahin sama kiai Bu, biar berkah. Ya. Kalau dulu mah anak-anak dulu Masya Allah, kalau sekarang mah ya Masya Allah terbentur sih kalau sekarang mah. Terbentur dengan apa namanya, dengan hukum. Kalau dulu mah anak dijewer, ya, anak ditampar, anak dibabek, anak digepuk, anak dipukul, nggak pernah marah, bahkan bisa ditambahin sama orang tuanya. Kalau sekarang mah dibelain, ya nggak? Anak gua nggak pernah nempelin gurunya, bego banget. Ya Allah, jadi guru bego banget katanya. Allahu Akbar, disalah-salahin guru. Ya, anak sekarang tibang dicukur sedikit aja ngaduk mah dicukur. Emang apa dicukur? Ya gondrong, nggak pantas jadi anak sekolah mah kalau gondrong. Ya, dicukur mah. Masya Allah ngajak atuh ormas diajak ke sekolah. Diomel-omelin kepala sekolah, Masya Allah, masa ini apalagi di yayasan ini mah kecil banget ketua yayasan. Kasihan banget kalau di sini mah. Ya Allah, jangan Bu, biarin, udah serahin aja sama gurunya. Mau diapain juga, yang penting ibu ikhlas. Yakin kalau ibu ikhlas, ketika ada tamparan dari seorang guru, ketika ada cubitan dari seorang guru, yakin akan ada nilai keberkahan. Coba lihat, dulu inget banget Pak Kiai Samsudin tuh, tanya ke Pak Adon. Itu kalau nyubit Bu, Masya Allah, cubit kayak Bu Masa tuh ngerasain tuh. Kalau cubit kalau belum seminggu belum hilang itu di paha, merah jadi hitam. Ya, Masya Allah, saking sakitnya. Tanya aja Pak Kiai Samsudin. Tapi berkah beliau, ya. Pak Adon berkah, itu ada berkah dari seorang guru. Ya. Kalau guru itu nampar, kalau guru itu nyubit, bukan semata-mata benci, bukan, karena sayang anak biar jadi orang. Kalau begitu Ustaz, anak saya bukan orang. Bukan yang begitu. Artinya biar jadi Ustaz, jadi orang yang bermanfaat. Begitu. Kan jadi bangga Bu ya. Bu, Bu, tadi ngelihat anak kita maju ke depan, itu bangga nggak Ibu Bu? Bangga Bu, Masya Allah. Bagian cuman gitu lagi bangga Bu. Anak saya udah mulai tampil ke depan. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Sedih Bu ngelihat anak seperti itu. Ya, apalagi misalkan setahun 2 tahun yang akan datang, jangan cuma rame-rame, tapi sendiri-sendiri maju di panggung ini. Insya Allah ada keberkahan buat anak. Ya nggak? Bu, makanya terusin, anak disekolahin, anak dimasukin ke pesantren, biar nanti jadi tabungan akhirat. Ya, tabungan nanti ketika dia udah dewasa. Begitu harusnya tuh ya. Jadi kalau ada anak bandel, ada anak nakal, jangan ditambahin bahasanya Bu. Bandel jangan. Masya Allah, pinter amat anak saya. Ya bawa dan Ustadz Usairi dan diludahin. Ustadz nih ludahin anak saya. Oh Ustadz, nih terima kasih anak saya udah diludahin ya. Alhamdulillah 20.000, lumayan sebungkus. Begitu, biar ada nilai keberkahan. Masya Allah. Ada lagi lewat ujian, Masya Allah, kadang-kadang ujian lewat suami kita. Suami kita pekerjaannya cuma mancing mulu kemana-mana. Ya emang udah kepekerjaan. Ya, udah hobi mah susah. Ya, anak bini lagi sakit, orang ngurusin pisan, ngurusin ini mah apa namanya empan mulu. Ya, mancing mulu pekerjaan. Udah kebiasaan mah susah Bu. Ya,
Ada lagi nggak mancing nggak doyan, ngurusin burung. Ya, beli burung dulu. Ya, udah kebiasaan. Ya, itu mah juga udah kebiasaan. Nggak jadi masalah. Yang penting jangan meninggalkan syariat, jangan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mah cuma silaturahmi saja ya. Ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan yayasan Al-Muttaqin ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dijadikan anak-anaknya, anak didiknya yang saleh dan salehah, yang menjadi kebanggaan buat guru-gurunya, yang menjadi kebanggaan buat orang tuanya, dan tentunya nanti mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ini mah ya bukan ceramah lah, ini mau ngobrol saja ya. Alhamdulillah tadi saya ini kayaknya lumayan juga bulan Rajab. Sekarang mah ketika udah dibuka mah ya biasanya ini mah suaranya ya suara sisa ini mah ya. Alhamdulillah tadi bebek mah ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah, sehingga kita nanti bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian mau'izah hasanahnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang berbahagia, menginjak ke acara terakhir, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Subhan Tanjung SPDI. Waktu dan tempat kami silahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca fatihah susun buat Sahibul Bait Ustaz Fikri yang masih muda ini Pak Bu. Allah memberikan keberkahan ilmunya, amin. Biasakan badannya, segerakan jodohnya, jodoh yang baik, yang solehah, yang bisa membantu perjuangan dakwahnya. Dan kita doakan anak semua yang beri penampilan yang hadir, kita doakan anak yang solehah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, agama dan bangsanya, anak-anak yang lebih sebabnya kita nanti di surga Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tasqihu biha mansur. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudhibin wa ya muqila afratil afirin irham abdaka wal khata'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatana wa talamizatana wa jama'atana min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wa tayyir. Allahumma ighfir lana li masyayikhina
ولمن علمنا وارحمهم واكرمهم برضوانك العظيم في بقر شرك عندك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا اللهم أيقظ قلوب علماء المسلمين من الفقر واهد إلى الرشاد. اللهم يا حي يا قيوم أحيي جمعيتنا جمعية نهضة العلماء حياة طيبة إلى يوم القيامة ببركة طيبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا من عندك وآخذ علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عبدك. مولانا يا مولانا يا سامع دعاءنا برحمتك يا مولانا بلغنا مولانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعاءنا برحمتك مولانا لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعاءنا برحمتك يا مولانا استجب دعاءنا والحمد لله رب العالمين. وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.